Kenapa selama ini Indonesia gagal dalam mengatasi permasalahan korupsi? Jawabannya adalah karena dunia pendidikan gagal dalam menghasilkan penerus bangsa yang mempunyai mental anti korupsi. Begini penjelasannya. Jika sebuah negara mempunyai pejabat yang korup, maka akan membuat negara tersebut menjadi negara yang rusak. Negara tersebut tidak akan bisa menjadi negara yang maju, dan rakyatnya akan hidup miskin menderita karena kekayaan negara tersebut dirampok secara besar-besaran oleh para koruptor untuk memperkaya diri mereka sendiri. Polisi, jaksa, bahkan KPK pun tidak akan bisa mengatasi permasalahan korupsi sampai tuntas. Lalu siapa yang bisa mengatasi masalah korupsi di negara ini hingga tuntas? Siapa? Yang bisa mengatasi masalah korupsi di negara ini adalah dunia pendidikan. Loh, kok bisa dunia pendidikan mengatasi masalah korupsi? Emang dunia pendidikan bisa menangkap koruptor? Jangan salah, konsepnya tidak seperti itu. Jadi bukan soal menangkap koruptornya, tapi solusinya lebih dari itu. Oke, saya jelaskan ya. Jadi begini, sebagai contohnya ya. Jika suatu negara itu dipenuhi oleh pejabat-pejabat yang korup, maka bisa disimpulkan bahwa dunia pendidikan di negara tersebut telah gagal menghasilkan penerus bangsa yang mempunyai mental yang jujur atau anti dengan kecurangan dan korupsi. Bisa dibilang dunia pendidikan di negara tersebut telah gagal mendidik siswa-siswinya menjadi manusia yang jujur. Sehingga setelah siswa-siswi tersebut telah menyelesaikan pendidikannya dan setelah itu mereka menjadi pejabat di negara tersebut, mereka hanya akan menjadi pejabat yang korup. Kenapa? Karena dunia pendidikan di negara tersebut tidak mampu mendoktrin atau meresapkan secara kuat nilai-nilai kejujuran anti korupsi terhadap siswa-siswinya. Jika ada sebuah negara yang pejabatnya banyak yang korup, terus negara tersebut memilih solusi dengan cara membuat instansi yang bertugas untuk menangkap para koruptor. Contohnya kalau di Indonesia seperti KPK, itu tidak akan pernah berhasil untuk menyelesaikan masalah korupsi hingga tuntas. Kenapa? Karena saat KPK menangkap koruptor itu sama seperti menyelesaikan masalah, tapi di hilirnya saja. Namun masalah di hulunya tidak diperbaiki. Dan hulunya itu apa? Hulunya itu ya sistem dunia pendidikan di negara tersebut. Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah korupsi sampai tuntas, perbaiki dunia pendidikannya. Ciptakan sistem dunia pendidikan yang anti korupsi. Berikan siswa-siswi kurikulum anti korupsi. Doktrin siswa-siswi untuk malu jika melakukan korupsi. Karena contoh nyatanya di negara kita, para koruptor itu tidak punya rasa malu saat tertangkap korupsi. Masih sering kita jumpai juga di dalam dunia pendidikan kita. Hanya menekankan untuk mendapatkan nilai pelajaran yang baik. Tapi dunia pendidikan seringkali lupa untuk lebih menekankan kepada siswa-siswi untuk mendapatkan nilai yang baik dengan cara yang jujur. Mungkin itu dianggap sepele ya, tapi mendoktrin atau terus menekankan dan terus mengajarkan siswa-siswi untuk berperilaku jujur dan malu berbuat curang itu sangat penting karena itu berhubungan langsung dengan masa depan negara tersebut. Jika suatu negara berhasil dalam mendidik siswa-siswinya untuk berperilaku jujur, maka di masa depan saat siswa-siswi itu akan menjadi pejabat negara, mereka akan menjadi pejabat yang jujur, pejabat yang anti korupsi. Karena jiwa anti korupsi mereka sudah ditanamkan sejak mereka masih berada di bangku sekolah. Kalau para pejabatnya sudah berperilaku jujur, maka dapat dipastikan
negara tersebut akan menjadi negara yang maju dan masyarakatnya bisa hidup dengan sejahtera. Contohnya negara Singapura, negara yang sangat kecil dengan sumber daya yang sangat terbatas, bisa menjadi salah satu negara maju di dunia, salah satu negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena para pejabat negara di Singapura itu adalah salah satu pejabat yang paling jujur di dunia. Mereka tidak mau mencuri uang negara. Terbukti dengan indeks persepsi korupsi di Singapura itu nomor 3 terbaik di dunia, atau bisa dibilang pejabat di Singapura itu adalah yang paling jujur nomor 3 di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena dunia pendidikan di Singapura sangat baik. Dunia pendidikan Singapura telah berhasil menciptakan penerus bangsa yang mempunyai mental jujur dan anti korupsi, sehingga menjadikan para pejabat negara Singapura sangat jujur dan anti korupsi, sehingga berefek kepada kesejahteraan negara tersebut. Jadi kalau Indonesia ingin menyelesaikan masalah korupsinya hingga tuntas sampai ke akar-akarnya, saran saya, perbaiki sistem dunia pendidikan di Indonesia. Buat sistem pendidikan yang anti korupsi. Tanamkan jiwa anti korupsi sejak dini kepada siswa-siswi, agar di masa depan setelah siswa-siswi menyelesaikan dunia pendidikan, mereka menjadi penerus bangsa yang mempunyai jiwa anti korupsi. Gimana, kalian setuju dengan pendapatku tadi? Jika kalian setuju, silakan tulis di kolom komentar alasannya kenapa, dan jika kalian tidak setuju juga tulis di kolom komentar alasannya kenapa. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang mau mengkoreksi juga silahkan tulis di kolom komentar. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video yang aku buat ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Ketemu aku di video-video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.